Memuliakan nama-Mu, bersaksi tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Saatnya bagi kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja, urati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita semua bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Saya sungguh percaya bahwa ketika kita semua merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kasih setia, damai sejahtera Tuhan itu akan menjadi milik dan bagian kita. Amin. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 18 ayat 38 bagian D hingga ayat 40. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yohanes 18 ayat 38b sampai ayat yang ke-40. Perikopnya Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mau merayakan Paskah. Tanggal 29 Maret ini adalah hari Jumat Agung. Dan kemudian pada hari Minggu kita merayakan Minggu Paskah, tanggal 31 Maret di akhir bulan. Jadi Paskah kita tahun ini jatuh pada akhir Maret. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik, mereka sudah merayakan Rabu Abu, nanti baru Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Haleluya, kemudian Minggu Paskah. Nah, hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan merayakan Paskah. Ada yang tahu arti Paskah di sini? Nah, Paskah itu artinya dilewati atau melewati. Jadi Paskah itu berasal dari kata Ibrani yaitu Pesak. Pesak itu artinya dilewati. Pertanyaannya apa yang dilewati? Nah, istilah Paskah ini muncul pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah. Tulah yang ke-10 itu semua anak sulung Mesir mati. Hanya anak sulung orang Israel yang tidak mati. Ketika malaikat maut datang dan membunuh semua anak-anak sulung Mesir, maka anak-anak sulung orang Israel dilewati dari maut. Mereka hanya lewat saja di depan pintu rumah orang Israel karena mereka melihat darah domba di setiap pintu gerbang, pintu rumah orang Israel. Jadi ketika malaikat lewat di situ, malaikat maut lewat, malaikat maut tidak jadi membinasakan anak-anak sulung Israel, tetapi anak sulung orang Mesir, mulai dari anak sulung Firaun sampai ternak mereka mati semua. Makanya muncul istilah Pesak atau Paskah. Artinya orang-orang Israel diluputkan dari maut atau dari kematian. Makanya muncul istilah Paskah. Jadi ketika orang Israel dan saya dan saudara juga orang-orang percaya merayakan Paskah, maka kita merayakan hari kemenangan, di mana kita diluputkan dari kematian, kita diluputkan dari maut.
Makanya setiap tahun kita orang Kristen merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Paskah bagi kita di mana Tuhan Yesus mati bagi kita. Amin. Amin. Sehingga saya dan saudara ini dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari dosa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Itu Paskah. Jadi ketika saya dan saudara merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan. Kita merayakan kebebasan. Karena saya dan saudara diluputkan dari kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus mau dihukum mati oleh Pilatus, ini berkenaan dengan menjelang hari raya Paskah. Tuhan Yesus dituduh melakukan kejahatan. Yesus difitnah oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia ditangkap dan dihadapkan kepada Pilatus. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, pada waktu Pilatus, gubernur Romawi itu memeriksa Tuhan Yesus, Pilatus bilang, saya tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Artinya Yesus benar. Yesus tidak memiliki kesalahan. Dibuktikan dengan pengadilan, Yesus tidak salah. Yesus tidak salah. Itu sebabnya Pilatus bilang begini kepada orang-orang Yahudi. Pada hari raya Paskah ini, kan biasanya saya membebaskan seseorang bagimu pada raya Paskah ini. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, maukah kamu supaya saya membebaskan Yesus yang disebut raja orang Yahudi ini? Bapak Ibu tahu apa jawaban orang-orang Yahudi? Jangan. Bukan Yesus yang dibebaskan. Ia harus dihukum. Ia harus disalibkan. Tetapi pernyataan mereka dikatakan, jangan dia, melainkan Barabas. Padahal Yesus tidak salah. Sudah dibuktikan oleh pengadilan Pilatus, dia tidak salah. Dan Pilatus berencana untuk membebaskan dia. Tapi orang Yahudi menolaknya. Dan berkata, jangan dia yang dibebaskan. Tapi bebaskan Barabas bagi kami. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu tanya, siapa Barabas ini? Barabas ini seorang penjahat politik. Dia dari partai Selotis Yahudi yang memberontak kepada orang-orang Roma dengan cara mengganggu pemerintahan Roma dengan melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan di mana-mana. Dia seorang penjahat politik. Makanya ia ditangkap oleh orang Romawi dan dia dipenjarakan. Dan ketika menjelang Yesus dihukum mati, orang-orang memilih agar Barabas, seorang penjahat itu dibebaskan, dan Yesus yang tidak bersalah itu dihukum mati. Itu sebabnya mereka berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas bagi kami. Bapak Ibu, pesan ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Bahwa Yesus orang benar itu. Dia tidak bersalah. Tapi ia rela dihukum mati. Supaya Barabas dibebaskan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus yang tidak bersalah itu, yang tidak berdosa rela disalib. Supaya saya dan saudara dibebaskan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saya dan saudara, Bapak Ibu yang duduk dan saya yang berdiri ini, kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dari kematian. Orang-orang yang telah ditebus Tuhan dari dosa. Orang-orang yang telah diangkat Tuhan dari lumpur kebinasaan. Dan kita dikembalikan oleh Tuhan dalam posisi kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu pagi ini saya dan saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Menjelang perayaan Paskah tahun ini, kita harus berterima kasih kepada Tuhan.
Karena oleh Dia yang mengasihi kita, kita dibebaskan. Kita dimerdekakan. Kita dipulihkan. Kita diampuni. Tahukah Bapak Ibu yang berteriak salibkan dia, salibkan dia? Mereka juga adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang pernah disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika Yesus dihadapkan kepada pengadilan Pilatus, mereka justru yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Semua orang meninggalkan Yesus waktu itu. Muridnya yang bernama Simon Petrus menyangkal dia 3 kali. Bahkan Yudas sang bendahara itu menjual dia dengan 30 keping perak. Dan Yudas Iskariot itu seorang bendahara di antara para murid, menjual dia dengan 30 keping perak. Petrus menyangkal dia, murid yang dikenal dengan sangat vokal. Bahkan dia bilang, Tuhan, saya rela mati bagi Tuhan. Gitu. Tapi ketika sampai di pengadilan, seorang perempuan nama, saya lihat kau di Taman Getsemani juga. Petrus, kau sembarang, bukan saya. Gitu. Muncul lagi satu orang, dilihat dari logatmu, kau orang Galilea. Petrus bilang, tidak, saya tidak kenal dia. Kemudian satu orang lain, kau juga pengikutnya. Petrus bilang tidak. Kemudian ayam berkokok. Di situ Petrus menangis bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita seperti Petrus. Kadang-kadang kita juga bisa jadi Yudas. Kadang-kadang kita juga seperti Barabas. Ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Yesus rela mati. Yesus rela dihukum supaya Barabas dibebaskan. Amin Bapak Ibu. Dia rela mati supaya saya dan saudara dibebaskan Tuhan. Satu waktu penjahat di sebelah kanan, pada waktu disalib, kan ada 3 orang yang disalib. Penjahat di sebelah kiri kanan, kemudian Yesus di tengah. Penjahat di sebelah kiri bilang begini, kalau engkau datang sebagai raja, selamatkanlah dirimu dengan kau. Supaya kita semua sama-sama selamat, kira-kira begitu. Kemudian yang di sebelah kanan yang bilang begini, kau berkata ini seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang ini dia mati, dia tidak salah. Tapi kalau kita mati, itu wajar buat kita. Kata penjahat di sebelah kanan. Kemudian dia bilang sama Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat saya. Kalau engkau datang, ingat saya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, hari ini pun engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mati bagi penjahat. Dia bilang, ingat aku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus ingat dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Detik-detik terakhir dalam hidup penjahat di sebelah kanan, Tuhan ingat dia. Dan Tuhan Yesus bilang, dia beri jaminan, hari ini pun engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi kita harus memahami makna Paskah ini ketika kita merayakan Paskah. Makna yang pertama dari perayaan Paskah, saya dan saudara diluputkan dari kematian. Yang kedua, kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa. Kemudian yang ketiga, kita diampuni oleh Tuhan. Yang keempat, Paskah itu memperbaiki hidup saya dan saudara.
Karena ketika dia mati di kayu salib, ia memulihkan gambar Allah yang telah rusak dalam hidup saya dan saudara karena dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Gambar Allah itu jadi rusak. Tetapi dengan kematiannya di atas kayu salib, ia memperbaiki gambar Allah itu. Saya dan saudara ini gambar-gambar Allah. Amin. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Dia adalah gambar Allah. Bilang engkau adalah gambar Allah. Amin. Engkau gambar Allah. Gambar itu sudah diperbaiki sekarang. Amin. Kalau dulu gambar itu rusak, sekarang gambar itu sudah diperbaiki. Coba lihat sekali lagi. Masih rusak atau sudah? Coba lihat. Masih rusak. Coba lihat gambar-gambar rusak di sebelah atau gambar subah. Coba lihat. Bapak Ibu sekalian, kita semua gambar Allah yang sudah dipulihkan, sudah diperbaiki. Walaupun ada yang sengaja merusak gambar Allah itu, tapi pasca dia memperbaiki gambar Allah yang rusak. Ya. Kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, kita semua ini pernah rusak dulu. Amin. Pernah rusak dulu, tapi sekarang tidak lagi. Ini masa-masa di mana saya dan saudara memiliki perenungan yang mendalam terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu pikir saya jadi pendeta ini langsung jadi pendeta begini? Tidak Bapak Ibu. Dulu gambar yang rusak juga, tapi Allah pulihkan. Satu waktu saya mau bersaksi. Saya pernah pencuri. Waktu itu saya pencuri orang pemangga karena terlalu banyak buah mangganya. Saya naik di atas, tiba-tiba pemilik mangga dapat sama saya di atas. Pentasan saya punya mangga habis dari kau saja. Selama ini saya jaga-jaga, ternyata kau pencuri. Lihat saya di atas pohon. Bapak Ibu harusnya kan minta maaf, betul tidak Bapak Ibu? Justru yang lebih ganas yang di atas pohon. Saya bilang begini, saya dalam pencuri, saya baru naik ini. Belum ada satu buah, kau lihat ini, tidak ada yang saya petik, saya baru naik ini. Bapak Ibu suka gigit dari temalo lagi. Bapak Ibu tahu temalo yang di pohon mangga. Suka gigit dari itu, kena maki dari bawah lagi. Saya emosi sudah. Saya bilang, tidak ada mangga yang saya coba lihat, tidak ada satu buah pun. Waduh. Baru saya ancam ini yang. Saya bilang, kalau kau marah dengan saya karena saya petik kau punya mangga, saya tidak boleh lihat kau ambil air di saya punya sumur. Saya lempar kau dan batu. Karena saya punya sumur, dia punya mangga. Dan dia sering ambil air di saya punya sumur. Ancam lagi ini. Dia bilang, kalau begitu kau petik sudah. Kalau begitu kau petik sudah. Akhirnya saya petik dengan malu-malu. Saya petik, ukur-ukur. Saya bilang, saya petik tapi hanya 5 buah. Tidak tambah lagi. Wah malu, saya suruh petik. Tidak tambah ya? Cukup sudah, hanya ini yang saya butuh. Bapak Ibu malu langsung turun dari pohon, langsung kabur pulang. Enggak. Belum lagi pencuri orang punya ayam. Orang punya ayam ini ada gantung di kabiha, orang Sabu bilang kebiha yang ayam. Ada gantung pohon sabu. Pagi-pagi ini. Langsung diangkat, lari. Tidak berani bawa di rumah, ikat di kali. Ayo sekalian. Ikat di kali. Baru Bapak tanya, itu yang dapat dari mana? Teman yang kasih. Si pencuri lagi bohong. Bohong. Bapak Ibu. Belum lagi bakalai. Bapak Ibu lihat ini. Ini bekas di sini, bekas di sini. Bekas di sini, bekas di sini. Teman pernah tikam saya dan pisau sabu. Bapak Ibu tahu orang sabu kan? Di tempat saya itu tempat bikin pisau, namanya Liae di Mehona. Itu ahli bikin pisau di tempat saya. Ada orang Liae di sini? Tidak ada. Itu tempat bikin pisau ahlinya. Dia tikam saya dan pisau dari sini di bakalai. Dia tikam dari sini tembus di ujung sini. Untung tidak kena di ini, hanya kulit. Kemudian sabut pisaunya, kemudian masih lari di bakalai.
Saya cabut pisaunya berkelahi lari. Tidak takut mati. Ini masih ada bekas sampai sekarang, tusuk dari sini, tembus sampai sini. Tusuk. Jahat Bapak Ibu sekalian. Belum lagi dulu kita pakai granat apa namanya, bunyi-bunyi di kampung. Saya pernah pukul granat di bawah, granat mainan di bawah pohon tuak. Ini bapak ada iris tuak, dia gantung di pohon tuak goyang begini. Dia maki-maki sama saya dan dia bilang, kalau saya dapat kau, saya potong kau kayak daging. Wah, saya tidak tahu, lari. Bayangkan saking jahat. Saking jahatnya Bapak Ibu sekalian. Belum lagi, sudah itu di tempat saya di Liaya itu ada namanya Merebu. Gua bertapa kalau minta segala obat ada di situ. Itu sebenarnya kampung. Merebu namanya. Mau obat apa? Mau obat nona, mau obat kabal, obat pancuri, obat menghilang, obat kuat, kabal, semua ada di situ. Baru diminta obat apa? Obat nona lah. Obat perempuan, obat. Hanya senyum, saya langsung lari ikut. Bayangkan. Itu orang di samping kampung. Ada satu teman, dia minta obat nona. Minta dari sana. Dia senyum, dia tes di anjing. Dia senyum saja, itu anjing lari ikut. Bayangkan. Bayangkan. Dia senyum saja dengan ini anjing. Dia senyum, anjing lari ikut. Bayangkan kalau dia senyum di nona-nona, di ibu-ibu, wah, bahaya. Ada di sini yang begitu? Ada? Bahaya kalau senyum di kuda-kuda lari. Itu dulu, Bapak Ibu. Dulu. Belum lagi di satunya kampung obat suanggi. Waduh, obat suanggi. Dia kuti dengan batu kecil sama muntah darah. Di Merebu namanya. Bapak Ibu tahu, pokoknya sabu yang paling keras itu di Liaya namanya Merebu. Itu sebenarnya tempat. Lu tikam di sini tebus. Dia begini saya. Lu pukul di sini, giliran kita tangan yang bengkak. Belum lagi dia Corvelu tengah malam. Jadi di sana dikenal dengan Suanggi Airlines, terbang malam. Suanggi Airlines, terbang malam. Masalah dengan dia siang, malam lu selesai. Malam lu selesai, tidak mungkin. Lu pasti selesai malam. Bayangkan, itu hidup dulu. Tapi Tuhan ubah kita. Yang kita jadi manusia-manusia yang baik, yang luar biasa. Jadi kalau ada yang pakai begitu tidak boleh lagi. Amin. Masih ada? Pasca ini kita dibebaskan. Amin. Pasca ini kita dibebaskan. Tidak perlu lagi pakai itu. Ujung-ujung juga tidak sampai di mana-mana juga. Yang bilang jago-jago. Apalagi judi ayam dulu, judi ayam. Wah, saya dan Semumbai bisa beli ayam tukar dengan kerbau. Ada Bapak Ibu, Semumbai pernah beli ayam pisau tukar dengan kerbau. Saya yang tukang gendong. Tapi kalau kita di tempat ramai, kalau tokek berteriak bunyi 3 kali, langsung pulang. Tidak boleh lagi. Jadi kalau bakalahi ayam, bayangkan ayam tidur. Baik, ayam tidur. Dia begini saja, orang punya ayam yang baik bisa lari, lompat ring. Bayangkan. Dia punya ayam semua mati, tapi ini ayam yang bisa lari. Sama saya bilang baik. Masih ada yang begitu kok, ada kok. Maksudnya suruh bagi. Kau masih anak kecil, kau apa? Kalau kau tidak bisa terima ini, kau bisa gila. Bayangkan. Mana saya punya bayi pernah kalah ayam? Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah ayam bisa. Orang punya ayam hanya lompat ring, lari, dan lain sebagainya. Itu sih. Kenapa anak itu?
Kalau dia tarik nafas begini, tiba-tiba orang tua. Luka di kaki saja bisa mati. Tidak ada ayam yang luka di kaki langsung mati. Tidak ada. Itu hidup dulu. Tapi Tuhan ubah. Tuhan ubah. Luar biasa. Jadi Paskah ini mengubah saya dan saudara. Amin. Dan nanti kalau akhir bulan ini Bapak Ibu beribadah merayakan Paskah, ingat pesan Tuhan. Di hari Paskah ini saya dan saudara sudah dibebaskan. Jadi semua masa lalu yang dulu yang mengikat saya dan saudara, lepaskan. Amin. Jangan pakai obat nona lagi. Jangan pakai obat-obat kebal lagi, obat-obat menghilang lagi. Kita sudah situ. Tidak ada guna, ujung-ujung tidak ada guna. Dia minta tumbal. Minta tumbal semua. Ada satu sebenarnya orang saya bersaksi. Waduh, main. Kalau dia main dadu putar. Pernah kalah. Dia bisa rubah daun pusambi jadi uang. Tapi apa? Dia pun anak pertama mati. Anak kedua mati. Anak ketiga mati. Sampai terakhir istri mati. Tumbal. Minta tumbal. Setan minta tumbal. Jadi jangan coba-coba. Saya sudah pernah lihat barang dengan muka palsu sendiri. Minta tumbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paskah ini saya dan saudara dibebaskan. Barabas seorang penjahat itu dibebaskan Tuhan. Kalau Barabas dibebaskan Tuhan, saya dibebaskan Tuhan, kita semua dibebaskan Tuhan. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan saya dan saudara supaya ketika kita merayakan Paskah kita ingat semua kebaikan Tuhan. Amin. Gambar kita telah dipulihkan, dosa kita telah diampuni, kita telah dibebaskan. Semua masa lalu saya dan saudara telah dilupakan Tuhan dan kita menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Itu luar biasanya orang yang percaya pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.